Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abiur Ahmad, NPM 207064516162. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan usaha dari sisi digital dan leadership dalam kasus perusahaan aplikasi pariwisata. Satu, Lalu pendahuluan, dalam era digital saat ini, studi kelayakan usaha harus mempertimbangkan visi digital dan kepemimpinan secara lengkap untuk meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Sisi digital meliputi penggunaan teknologi, pemasaran digital, dan keamanan cyber. Adapun aspek kepemimpinan juga merupakan aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Seorang pemimpin yang baik dapat memimpin tim dengan efektif dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan usaha. Dalam studi kelayakan usaha perlu mempertimbangkan sisi digital dan kepemimpinan secara lengkap untuk meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Sebuah usaha yang mempertimbangkan sisi digital yang baik dan memiliki pemimpin yang baik pula dapat menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ada di era digital dengan lebih baik dan efektif. Dalam dalam kasus perusahaan aplikasi pariwisata mencerminkan kebutuhan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri pariwisata dalam era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang melakukan perjalanan mencari pengalaman pariwisata. Pertumbuhan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap industri pariwisata. Pelancong sekarang lebih cenderung menggunakan aplikasi pariwisata untuk mencari informasi tentang destinasi, memesan penginapan, transportasi, dan aktivitas wisata. Aplikasi pariwisata menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi yang relevan, serta memungkinkan pengguna untuk mengatur perjalanan mereka dengan lebih efisien. Dalam konteks ini, perusahaan pariwisata perlu memastikan bahwa mereka memiliki kehadiran digital yang kuat dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Namun, kesuksesan perusahaan digital aplikasi pariwisata tidak hanya bergantung pada faktor teknologi, tetapi juga kepemimpinan yang efektif. Pemimpin perusahaan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola tim, mengambil keputusan strategis, berinovasi, dan menghadapi perubahan yang cepat di dunia industri pariwisata. Dengan demikian, studi kelayakan usaha dari sisi digital dan leadership dalam kasus perusahaan aplikasi pariwisata sangat penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam era digital dalam industri pariwisata. Studi ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan aplikasi pariwisata dalam mengoptimalkan potensi mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan mengikuti tren digital yang terus berkembang. Lalu, selanjutnya ada rumusan masalah. Perkembangan teknologi digital telah merubah cara pelancong mencari informasi dan mengatur perjalanan mereka. Dengan perusahaan aplikasi pariwisata menjadi pemain utama dalam memfasilitasi interaksi antara pelancong dan penyedia layanan pariwisata melalui platform digital. Dalam konteks ini, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasikan dan diselesaikan agar perusahaan aplikasi pariwisata dapat mencapai keberhasilan jangka panjang. Yang pertama, bagaimana perusahaan aplikasi pariwisata dapat mengembangkan kehadiran digital yang kuat dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin tinggi dalam mencari pengalaman pariwisata. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan perusahaan aplikasi pariwisata dalam lingkungan bisnis yang terus berubah? Yang ketiga, bagaimana perusahaan aplikasi yang kompetitif ini melalui identifikasi masalah ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kelayakan usaha perusahaan aplikasi pariwisata dalam konteks digitalisasi dan kepemimpinan.
Lalu yang berikutnya ada tujuan. Tujuan dari studi kelayakan usaha dari sisi digital dan leadership dalam kasus perusahaan aplikasi pariwisata adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang kelayakan usaha perusahaan tersebut dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan aplikasi pariwisata dari perspektif digitalisasi dan kepemimpinan. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang konkret pada perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri pariwisata yang semakin digital. Dengan mencapai tujuan ini, studi ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pengembangan pengetahuan di bidang pariwisata digital dan kepemimpinan. Lalu ada studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah proses analisis dan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan potensi keberhasilan suatu usaha sebelum memulai atau mengembangkannya. Proses ini melibatkan penilaian berbagai aspek seperti pasar, keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia. Studi kelayakan usaha adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu usaha atau proyek sebelum dilakukan investasi secara menyeluruh. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, termasuk aspek finansial, teknis, operasional, pasar, dan manajerial. Studi kelayakan usaha penting untuk mengurangi risiko kegagalan dan memastikan investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, studi kelayakan membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menyusun strategi yang efektif untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Dalam era digital saat ini, penting untuk mempertimbangkan aspek digital dan leadership dalam studi kelayakan usaha. Lalu berikutnya ada sisi digital. Dengan mempertimbangkan aspek digital dalam studi kelayakan usaha, usaha akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digital saat ini. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam sisi digital antara lain, yang pertama pasar dan target konsumen. Pasar dan target konsumen adalah dua aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Pasar adalah tempat di mana produk atau layanan ditawarkan dan dijual, sedangkan target konsumen adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus usaha. Dalam studi kelayakan usaha, analisis pasar dan target konsumen dilakukan untuk memastikan bahwa usaha memiliki potensi pasar yang cukup besar dan konsumen yang memadai untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu berikutnya strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah serangkaian taktik dan teknik pemasaran yang dilakukan secara online untuk menjangkau konsumen melalui platform digital. Strategi ini penting untuk meningkatkan visibilitas usaha dan menarik perhatian konsumen yang potensial. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran digital yang umum digunakan. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization, SEM atau Search Engine Marketing, lalu email marketing, media sosial, influencer marketing, content marketing. Dalam strategi pemasaran digital ini perlu mempertimbangkan platform digital yang tepat untuk menjangkau target konsumen dan memilih teknik pemasaran yang sesuai dengan tujuan usaha. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, usaha akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, sehingga meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Lalu berikutnya ada teknologi dan infrastruktur. Teknologi dan infrastruktur adalah dua aspek yang penting dalam studi kelayakan usaha. Dalam era digital saat ini, teknologi dan infrastruktur
yang solid sangat penting untuk mendukung operasional usaha dan memastikan keberhasilan bisnis di era digital. Berikut adalah beberapa aspek dalam teknologi dan infrastruktur yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama, sistem manajemen data, lalu ada platform e-commerce, yang ketiga, alat analisis data, yang keempat, ada infrastruktur teknologi. Dalam studi kelayakan usaha, perlu dilakukan penilaian kebutuhan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasional usaha. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha serta meningkatkan kemampuan usaha untuk bersaing di era digital. Dengan mempertimbangkan aspek teknologi dan infrastruktur secara lengkap dalam studi kelayakan usaha, bisnis akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital, sehingga meningkatkan potensi keberhasilan dalam usaha. Berikutnya, keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah dua aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Dalam era digital ini, keamanan dan privasi data konsumen sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi regulasi yang berlaku. Berikut ada beberapa aspek keamanan dan privasi data yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem keamanan. Yang kedua, kebijakan privasi. Yang ketiga, sistem manajemen data. Yang keempat, pelatihan karyawan. Dalam studi kelayakan usaha, perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data secara lengkap untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi regulasi yang berlaku. Dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi data, usaha akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital, sehingga meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Lalu berikutnya dari sisi leadership, leadership atau kepemimpinan adalah aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Seorang pemimpin yang baik dapat memimpin tim dengan efektif dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan usaha. Seorang pemimpin yang baik juga dapat memotivasi tim untuk bekerja dengan keras dan mencapai hasil yang optimal. Dalam studi kelayakan usaha, perlu mempertimbangkan aspek kepemimpinan dalam memilih pemimpin yang tepat untuk usaha. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan usaha untuk memimpin, dan menginspirasi tim, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Selain itu, seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki visi yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan usaha. Dengan mempertimbangkan aspek kepemimpinan secara lengkap dalam studi kelayakan usaha, usaha akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital sekarang. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam aspek leadership. Yang pertama adalah visi misi. Visi misi adalah dua aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Visi dan misi yang jelas dan terdefinisikan dengan baik membantu dalam menentukan arah dan tujuan usaha, serta memotivasi tim untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Visi Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh usaha. Visi yang jelas dan inspiratif membantu dalam menentukan arah dan tujuan usaha, serta motivasi tim untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu misi adalah pernyataan tentang tujuan utama usaha dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misi yang jelas dan terdefinisikan dengan baik membantu dalam menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan usaha. Lalu berikutnya, kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan adalah aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Seorang pemimpin atau pengambil keputusan yang baik harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit dan kompleks. Kemampuan mengambil keputusan yang baik membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa aspek kemampuan pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis data, lalu pemahaman industri. Yang ketiga, keterampilan komunikasi,
kreativitas, dan pengalaman. Lalu berikutnya pengembangan tim. Pengembangan tim adalah aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Sebuah tim yang solid dan terlatih dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha serta mencapai tujuan usaha dengan lebih baik. Ada beberapa aspek dalam pengembangan tim yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelatihan. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan. Lalu berikutnya, adaptabilitas dan inovasi. Adaptabilitas dan inovasi adalah dua aspek penting dalam studi kelayakan usaha. Dalam era digital saat ini, usaha perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang baru. Adapun beberapa penjelasan tentang adaptabilitas dan inovasi. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Usaha yang adaptif dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital dengan lebih baik. Lalu, inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan solusi baru dan kreatif untuk masalah yang kompleks. Usaha yang inovatif dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha. Kesimpulan, dari segi digitalisasi, studi ini menyoroti pentingnya perusahaan aplikasi pariwisata untuk memiliki kehadiran digital yang kuat dan efektif. Penggunaan teknologi seperti platform digital, kecerdasan buatan, dan analitik data akan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pengguna dalam mencari pengalaman pariwisata. Dalam konteks kepemimpinan, studi ini menemukan bahwa praktik kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Kemampuan dalam mengelola tim yang beragam, pengambilan keputusan yang tepat, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan motivasi karyawan adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, kesimpulan dari studi kelayakan usaha dari sisi digital dan leadership pada kasus perusahaan aplikasi pariwisata adalah bahwa digitalisasi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat merupakan faktor-faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam industri pariwisata yang semakin digital. Perusahaan aplikasi pariwisata mengambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengadopsi teknologi digital, memperkuat kepemimpinan, dan mengembangkan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan yang ketat. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memenangkan pasar di era digital yang terus berkembang. Ya, saya rasa mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.